Pesan solo Sikoa untuk Roman Reigns. Damian dan Rhea akan lawan Dominic dan Liv di Jerman. Alasan kenapa Dragon Lee gak muncul lagi di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Pesan solo Sikoa untuk Roman Reigns. Solo Sikoa telah mengirim pesan ke Roman Reigns setelah konfrontasi mereka di episode SmackDown minggu lalu. Roman Reigns kembali ke perusahaan untuk yang pertama kalinya sejak WrestleMania 40 di SummerSlam untuk menghajar sang Tribal Chief yang baru. Di SmackDown minggu kemarin, memperlihatkan Roman Reigns yang menghancurkan Tonga Loa dan Tama Tonga sementara Solo Sikoa melarikan diri. Menanggapi kejadian itu, Solo Sikoa menulis pesan untuk Roman Reigns di Instagram. "Kamu berbohong padaku," tulis Sikoa pada keterangan foto dirinya dan Roman Reigns di Instagram Stories-nya. Foto tersebut menggambarkan segmen SmackDown dari bulan Desember tahun 2023 saat Roman menobatkan Solo sebagai sang pangeran dan pewaris The Bloodline. Jelas, Solo merasa Roman mengingkari kata-katanya karena menantang klaimnya kembali sebagai sang Tribal Chief. Tepat setelah Roman Reigns kehilangan gelar pada bulan April, Solo menyalahkan saudaranya, Jimmy Uso, dan tanpa basa-basi mengeluarkannya dari grup tersebut dan menggantikannya dengan Tama Tonga. Ia kemudian menambahkan adik dari Tama Tonga, Tonga Loa, serta sepupunya, Jacob Fatu, ke versi baru The Bloodline miliknya. Dan selanjutnya mengeluarkan The Wise Man, Paul Heyman, yang enggan ketika sudah jelas bahwa Paul tidak akan mengakui perampas kekuasaan Roman Reigns itu. Jacob Fatu dan Tama Tonga berhasil merebut gelar dunia tag team dari DIY selama SmackDown minggu lalu untuk memperkuat dominasi faksi tersebut. Jacob Fatu masih belum berhadapan dengan Roman Reigns saat Roman kembali setelah mengalami cedera selama SummerSlam yang akan menunda interaksi mereka. Menurut kalian, apakah Roman Reigns harus minta maaf karena ingkari janjinya, atau emang karena Roman Reigns belum pensiun jadi gelar Tribal Chief masih belum diturunkan? Komen di bawah. Damian dan Rhea akan lawan Dominic dan Liv di Jerman. WWE terus mempersiapkan pertandingan-pertandingan untuk acara premium WWE di Jerman Bash in Berlin. WWE umumkan bahwa Damian Priest dan Rhea Ripley akan menghadapi Dominic Mysterio dan juara dunia wanita WWE Liv Morgan di acara Bash in Berlin pada tanggal 31 Agustus. Hal ini terjadi setelah Dominic Mysterio hianati Rhea Ripley dan membantu Liv Morgan untuk mempertahankan gelar Liv di SummerSlam. Finn Balor dari Judgment Day juga mengkhianati Damian Priest di SummerSlam. Finn membuat Damian kalah dan kehilangan gelar kelas berat dunianya saat melawan Gunther. Damian Priest dan Rhea Ripley ngelabrak Dominic Mysterio dan Liv Morgan di episode Raw minggu ini. Damian Priest kemudian mengalahkan Carlito dalam pertandingan tunggal. Menurut kalian, apakah akan ada gangguan dari The Judgment Day di pertandingan mereka? Komen di bawah. Alasan kenapa Dragon Lee gak muncul lagi di WWE. Bintang Lucha Libre ini tidak muncul lagi di program WWE sejak tanggal 17 Juni. Dan banyak orang di WWE Universe bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Laporan terbaru menyatakan bahwa mantan juara Amerika Utara NXT ini hadir di taping Raw hari ini dan akan bertanding di main event untuk melawan Ludwig Kaiser. Publikasi tersebut tidak mengatakan apapun tentang cedera atau masalah Lee dengan manajemen yang dapat menjelaskan mengapa ia absen lama. Dragon Lee dijadwalkan untuk WrestleMania XL tetapi akhirnya digantikan dengan Andrade El Idolo yang bertanding bersama Rey Mysterio untuk melawan The Judgment Day. Menurut kalian, apakah Dragon Lee bisa menjadi penerus Rey Mysterio di WWE? Komen di bawah. Dakota Kai akan cuti lama. Dakota Kai telah absen karena cedera. Selama episode Raw minggu ini, komentator Michael Cole mencatat bahwa Dakota Kai telah mengalami robekan meniskus. Cole menyatakan bahwa Dakota akan absen selama 8 hingga 10 minggu. Dan Dakota akan menjalani operasi. Dakota Kai terakhir kali bergulat di live show WWE pada tanggal 27 Juli, di mana ia dan Io Sky mengalahkan Bianca Belair dan Jade Cargill. Sonya Deville kemudian menyerang Dakota Kai di belakang panggung pada episode Raw minggu lalu. Sementara itu, Io dan Kairi bertanding pada episode Raw minggu ini di mana mereka menghadapi Zoey Stark dan Shayna Baszler dalam pertandingan kontender nomor 1 untuk memperebutkan juara tag team wanita WWE. Sang juara, Alba Fire dan Isla Dawn, menyerang kedua tim, sehingga pertandingan berakhir tanpa pemenang yang jelas. Menurut kalian, apakah Damage Control bisa sukses tanpa Dakota Kai? Komen di bawah.
Cody Rhodes hampir nggak punya pertandingan di WrestleMania 40. Ada laporan terbaru bahwa WWE awalnya berencana untuk menyingkirkan Cody Rhodes karena cedera di WrestleMania 40, yang memungkinkan The Rock untuk masuk sebagai lawan Roman Reigns. Skenario ini akan menempatkan The Rock sebagai babyface dan menawarkan alasan bagi Cody Rhodes untuk mundur. Namun, ketika CM Punk mengalami cedera selama pertandingan Royal Rumble, WWE mempertimbangkan kembali rencananya. Perubahan ini membuka pintu untuk apa yang sebenarnya terjadi. Rumor ini emang agak sulit dipercaya sih. Sulit untuk menerima gagasan bahwa WWE akan dengan sengaja menyingkirkan Cody yang sehat dari WrestleMania dan menjalankan sudut pandang cedera. Cody Rhodes adalah salah satu bintang utama mereka dan jelas merupakan daya tarik. Menyingkirkannya dari salah satu acara terbesar di tahun ini akan menjadi bisnis yang buruk. Belum lagi, itu akan beresiko mengasingkan Cody secara besar-besaran. Beralih dari berpotensi tidak akan memiliki pertandingan, menjadi Cody Rhodes yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Roman Reigns yang bersejarah selama 1300 hari sebagai juara WWE adalah keputusan kreatif yang sulit untuk dipahami. Pertandingan itu tidak hanya membuat Cody menyelesaikan ceritanya, finish his story, tetapi juga menunjukkan kemampuan WWE untuk mengubah dan mengadaptasi alur ceritanya berdasarkan reaksi penonton. Mereka mungkin tidak melihat cinta untuk Cody Rhodes di acara utama, tetapi menyingkirkannya sepenuhnya dari daftar pertandingan adalah sesuatu yang semua orang tahu. Itu tuh ide yang buruk. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes mengalahkan Roman Reigns di WrestleMania itu keputusan yang benar? Komen di bawah. Luka cambukan Drew McIntyre. Tubuh Drew McIntyre terlihat sedang dalam kondisi yang buruk setelah serangan dari CM Punk di Raw minggu ini. Perseteruan antara kedua bintang itu mencapai tingkat baru di SummerSlam. Drew McIntyre akhirnya berhasil mengalahkan CM Punk. Namun, Drew McIntyre kembali mengambil gelangnya Punk, membuat mantan juara dunia itu marah. Hal ini mendorong CM Punk untuk melanjutkan persaingan mereka dengan serangan yang brutal di Raw minggu ini. Meskipun Adam Pearce mengumumkan bahwa Punk memiliki masalah di travel, CM Punk berlari dari area penonton untuk menyerang Drew McIntyre. Punk mengambil sabuknya Drew, mencabuk punggungnya hingga babak belur dan berdarah. Itu adalah salah satu serangan paling gamblang dan brutal yang pernah dilihat WWE selama beberapa waktu. Serangan itu merupakan indikasi yang jelas bahwa CM Punk belum selesai dengan Drew McIntyre dan sebaliknya. Setelah Raw, Drew McIntyre mengunggah foto di media sosial tentang kondisi punggungnya akibat serangan dari CM Punk. Drew memperlihatkan foto itu tanpa komentar apa-apa. Menurut kalian, apakah dengan dibayar 10 juta kalian mau menerima cambukan seperti itu? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible.